Jemaat yang diberkati Tuhan, Shalom. Kita akan memulai ibadah kita di pagi hari ini, di mana hari ini kita memakai tata ibadah dalam rangka hari ulang tahun ke-56 Persekutuan Kaum Perempuan. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita saling memperhatikan nanti tata ibadah dan bisa nanti kita lihat di slide. Karena kita semua terlibat di dalam membaca, yaitu kaum bapak, kaum perempuan, juga anak-anak. Juga untuk persembahan, nanti jemaat akan maju ke depan untuk menyampaikan persembahan yang dilakukan seperti biasa di hari Minggu, tidak kantong yang diedarkan. Selamat hari Minggu. Ibadah hari ini membawa kita dalam perenungan Minggu ke-6 Prapaskah, sekaligus merayakan kebaikan Allah dalam karya pelayanan kategorial Persekutuan Kaum Perempuan yang ke-56. Tema ibadah hari ini adalah mengucap syukur di tengah pergumulan. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Pendeta Yan Lumanau dari GPIB Gloria Bekasi. Ungkapan situasi. Hari ini kita bersyukur kepada Allah yang menyertai perjalanan panjang pelayanan kategorial Persekutuan Kaum Perempuan GPIB. 56 tahun lamanya, PKP GPIB bergumul dan berjuang, menjawab panggilan sebagai umat Allah yang dibarui untuk membarui dunia, mewujudkan hakikat sebagai tubuh Kristus yang menghadirkan damai sejahtera. Kaum perempuan hadir dalam keragaman status, kondisi, dan peran,
pengalaman dan pemikirannya penting untuk didengarkan. Kaum perempuan adalah sekutu Allah menghadirkan dunia yang setara, adil, dan damai sejahtera. Ia bisa saja seorang perempuan mandiri tanpa pasangan, namun hatinya akan sangat terluka jika distigma sebagai perempuan tak laku atau perawan tua. Ia adalah sosok tegar yang merengkuh kelemahan dan disabilitasnya, tapi jiwanya tersayat sakit jika direndahkan dan dihina. Ia mungkin sedang menatap meminta anak dan memohon Tuhan memberkati rahimnya. Maka hargailah tiap air mata dan keluhannya, dan hentikanlah penghakiman terhadapnya. Ia bisa saja seorang ibu janda yang bergulat dalam kehidupan. Tolonglah mereka dengan memberi semangat dan dukungan. Ia mungkin seorang ibu tunggal yang bertarung nyawa bagi anak demi kelayakan. Doakanlah dengan ketulusan, sapalah dengan kasih sayang, karena berjuang sendirian pasti tak pernah ia rancangkan. Berbagai pengalaman mewarnai kehidupan perempuan, manis dan pahit, asam atau getir, sukacita pun juga air mata. Seorang perempuan selalu merindukan dan mengharapkan saat di mana ia dikenal sebagai pribadi yang utuh, diterima sebagai sesama ciptaan Allah yang berharga, dirangkul dalam semua potensi yang ada dalam dirinya. Karena perempuan adalah penolong yang sepadan, rumah dan keluarga adalah ruang jumpa yang nyaman. Tidak cocok untuk bayi. Allah yang rahimi merawat dan menjamin keberlangsungan. Yang ilahi itu mengajari kita menghargai perempuan. Dirgahayu Pelkat Persekutuan Kaum Perempuan, Allah Pencipta di dalam Kristus Yesus menuntun dan merawat kita, serta Roh Kudus-Nya menguatkan dan memampukan setiap jiwa. Dimohon untuk kaum perempuan untuk berdiri. Kita akan menyanyikan himne PKP.
Kita mempersiapkan hati dan pikiran untuk menyambut firman Allah. Marilah berdiri dan memuji Tuhan dengan menyanyikan Gita Bakti 3. Ialah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Demikian Filipi 1 ayatnya yang ke-6 sebagai nats pembimbing kita. Terimalah salam rasmi, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Kita bersatu di dalam doa. Ya Allah, di hari Minggu ke-6 Prapaskah ini, Engkau hadir anak domba. Kami mengingat dan berefleksi tentang kehidupan yang semakin sulit dan rumit. Pandemi COVID-19 masih mengancam nyawa manusia. Tetapi pada saat yang sama,
kami semakin kehilangan kontrol diri dan makin mengabaikan panggilan untuk menyatakan keselamatan dan kebaikan-Mu bagi sesama dan ciptaan. Ya Allah, di hari kami mengingat dan merayakan hari ulang tahun Pelkat Persekutuan Kaum Perempuan GPIB ke-56 ini, kami diajak untuk menyelidiki perilaku dan cara pandang kami terhadap sesama, khususnya terhadap kaum perempuan. Kami menyaksikan mereka menjadi pengajar, rekan, dan teman siara. Ampunkanlah kami untuk mendukung, menyediakan ruang dan kesempatan bagi mereka berkarya dan berperan dalam keluarga, gereja, dan masyarakat. Di dalam Kristus yang kami puji dan kami ikuti, kiranya keselamatan yang darimu memenuhi hidup, hati, dan pikiran kami. Engkau sang tabib ajaib yang memulihkan dan membalut yang terluka. Karuniakanlah kesembuhan bagi tubuh dan jiwa yang menderita. Kiranya dalam harap yang meluap, kami layak untuk terus menerima pengampunan, tuntunan, dan penyertaan yang sungguh mulia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Ia tak cemburu, tidak memegahkan diri dan sombong, dan kasih kita saling mengampuni, berbagi suka duka pada kasih membawa bagi umat manusia. Tuhan, kita berdoa untuk pelayanan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan Allah kami, karena anugerah-Mu semata kami boleh memasuki masa Prapaskah yang ke-6. Demikian juga bersama PKP GPIB, kami mengingat merayakan hari ulang tahun yang ke-56. Kami ingin dasari sukacita kebersamaan ini dengan firman yang akan kami baca dan renungkan. Karena itu, tolong kami semua dengan kuasa ilahi Roh Kristus yang menuntun kami untuk memahami kehendak-Mu dalam firman yang kami baca dan renungkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab Hosiana. Oh, Hosiana, oh, Hosiana, Hosiana. Bacaan Alkitab hari ini dari Filipi pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8 yang menyatakan, dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan para penilik jemaat dan diaken. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua. Aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama
sampai sekarang ini. Akan hal ini, aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Demikianlah pembacaan Alkitab. Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Silakan duduk. Dalam terang judul yang diberikan oleh gereja kita, menurut Sabda Bina Umat, mengucap syukur di tengah pergumulan, kita mencoba memahami Filipi pasal 1 pada ayat ke-1 sampai ayatnya yang ke-8. Saudara-saudara, jemaat kecil atau jemaat yang besar pasti ada tokoh-tokoh di sana. Tokoh-tokoh katakanlah melalui mereka gereja itu dibangun. Melalui mereka persekutuan itu terhimpun, atau yang biasanya menjadi donatur-donatur dalam kegiatan-kegiatan jemaat atau Natal, atau dalam kegiatan-kegiatan PKP, biasanya ada donatur-donatur. Saudara-saudara, bagaimana kita memandang mereka itu? Atau bagaimana mereka memandang diri mereka terhadap orang lain? Atau bagaimana kita melihat mereka itu? Saudara-saudara, kemarin saya mengikuti webinar, salah satu pembicara katakan begini, di dalam politik, salah satu ukuran politik itu adalah friksi. Kalau konsensus berbahaya. Bayangkan misalnya kalau semua partai politik kita konsensus bersama. Apa jadinya negara kita? Bayangkan Amerika kalau partai Republik, partai Demokrat sama suaranya. Jadi dia katakan dalam politik itu harus salah satu ukurannya adalah friksi. Pertanyaan saya, di dalam persekutuan jemaat PKP yang ada di sini, atau GPIB, Jemaat Harapan Indah,
Apa kira-kira yang harus menjadi pedoman? Friksi, perpecahan, perbedaan kepentingan, atau kebersamaan, persatuan. Mari kita merenung-renungkan ini, dua hal tadi, kemudian kita lihat dalam terang surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Mari kita belajar Alkitab, kita buka Kisah Para Rasul 16. Pada ayatnya yang ke-13 sampai 18 dan ayatnya yang ke-19 sampai 40. Apa kira-kira yang dikatakan di sana? Yang mau dikatakan di sana bahwa jemaat di Filipi itu dibangun oleh Rasul Paulus. Melalui pertama-tama perempuan, yaitu seorang yang namanya Lydia, dan pada ayatnya yang ke-19 dan 40 melalui seorang kepala penjara. Ketika Paulus dan Silas dipenjarakan di sana, kemudian pada suatu malam mereka berdoa, terjadi gempa dan sebagainya, dan kepala penjara itu memperkirakan Paulus dan Silas sudah kabur, sudah lari, maka dia mau bunuh diri. Paulus katakan, jangan. Kemudian dia katakan apa yang harus dia lakukan, percaya kepada Yesus. Kemudian dia itu menerima Kristus, keluarganya, dan seterusnya. Ibu bapak, saudara-saudara, jelas sekali jemaat di Filipi itu dibangun oleh Rasul Paulus. Dia sangat berjasa besar terhadap jemaat yang ada di Filipi. Soalnya adalah bagaimana dia menyapa akan jemaat di Filipi itu. Pembacaan kita bersama menjelaskan ayat 1. Dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, dan seterusnya. Saudara-saudara, bagaimana Paulus menempatkan diri dengan jemaat yang ada di Filipi ketika dia sudah terpisah jauh, kemudian dia harus menyapa mereka itu. Apakah dia menganggap dia hebat? Apakah dia menganggap dia sudah berjasa besar? Apakah dia menganggap dia lebih tinggi dari warga jemaat yang ada di kota Filipi? Bacaan kita membuktikan sama sekali gambaran itu tidak ada dalam diri Rasul Paulus. Dia mengatakan dia adalah hamba Yesus Kristus. Atau dia mau meletakkan diri sejajar dengan jemaat yang ada di Filipi. Dia tidak mau sombong. Dia tidak pernah membanggakan bahwa dia yang membangun jemaat di Filipi. Karena itu mereka harus mengikuti apa saja kata dia. Tidak sama sekali. Tetapi gambaran kerendahan
hati seorang pelayan. Dia tidak sombong sama sekali. Yang kedua, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, pada waktu surat ini ditulis, Rasul Paulus itu sudah terpisah jauh dengan jemaat di Filipi. Di dalam perjanjian baru ada banyak jemaat-jemaat yang dia bentuk. Ada jemaat-jemaat banyak yang perlu dia kunjungi, yang perlu dia bangun. Tetapi bagaimana bagi Rasul Paulus ketika sudah mengenal satu kali, apalagi dia pahami itu terjadi di dalam dan melalui Yesus Kristus, maka sejak saat itu dia ada ikatan emosional dengan jemaat itu. Dia tidak pernah mau melupakan jemaat itu. Dia selalu memikir-mikirkan jemaat itu. Kepentingannya adalah supaya jemaat itu terbangun. Walaupun dia sendiri pada waktu menulis surat ini ada dalam kesusahan. Dia ada di dalam penjara. Tetapi bahasa pembacaan kita bersama pada ayatnya yang ketiga dan seterusnya sampai ayatnya yang ke-8, apa isinya? Adalah bentuk perhatian, adalah bentuk kasih sayang, adalah bentuk supaya jemaat itu dapat terus terbangun. Pada ayatnya yang ke-7 dia katakan, memang sudah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua. Sebab kamu ada di dalam hatiku. Jarak boleh terpisah jauh. Tetapi bagaimana ikatan atau jemaat itu tetap ada di hatinya. Jadi ketika kebersamaan itu terjadi di dalam dan melalui Yesus Kristus, dia menjadi seperti saudara, dia menjadi seperti suatu keluarga. Bukan menjadi partai politik. Nah, Ibu Bapak, Saudara-saudara, secara sederhana, dua hal ini mari kita melihat persekutuan kita atau PKP yang berulang tahun. Apakah masih ada orang yang sombong, membanggakan diri, dia lebih hebat daripada orang lain? Mungkin dia merasa pintar, mungkin dia merasa lebih kaya, mungkin dia merasa lebih banyak uang daripada orang lain. Tetapi sebagai orang percaya itu bukanlah alasan untuk kita melihat orang lain secara rendah. Kita belajar dari Rasul Paulus. Rendah hati, dia menempatkan diri bersama dengan jemaat. Saudara-saudara, dalam HP saya masih ada cuplikan, mungkin ada juga di Bapak Ibu, bagaimana Bapak Presiden kita dalam salah satu kunjungan, kalau diperhatikan dalam suasana hujan, kemudian apa yang terjadi? Dia membersihkan sepatunya sendiri. Sebagai seorang nomor 1 di Indonesia. Ada begitu banyak ajudannya. Tetapi mungkin ajudannya sudah tahu sifatnya dari presiden kita. Dia membersihkan sepatunya sendiri. Dan tulisan itu kecil menggambarkan inilah orang yang rendah hati. Saudara-saudara, dalam kebersamaan
dalam persekutuan, mari kita belajar untuk rendah hati. Jangan kita merasa kita sudah banyak memberi, kemudian kita mau atur-atur gereja ini. Kita merasa kita yang membangun gereja ini, karena itu suara kita harus didengar. Bapak Ibu, di mana-mana saya katakan tidak ada tokoh dalam jemaat. Tidak ada orang hebat dalam jemaat. Sederhana saya katakan, kalau tidak Anda, orang lain Tuhan akan utus untuk membangun suatu jemaat atau jemaat ini lebih hebat lagi. Karena itu jangan merasa kita sudah berbuat untuk Tuhan. Pernah berbuat untuk Tuhan. Tidak. Kita hanya alat-alat di dalam tangan Tuhan. Dan kalau ada berkat Tuhan, mari kita lakukan. Kita berpartisipasi, kita berikan. Tetapi jangan pernah merasa sombong. Merasa angkuh. Merasa hebat. Saya adalah tokoh dalam jemaat. Tidak ada. Kita belajar dari Rasul Paulus. Kurang apa dia terhadap jemaat di kota Filipi. Tetapi dia menempatkan diri sebagai hamba, sebagai pelayan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika kita terbentuk dan merasa karena campur tangan Tuhan, mari kita jaga, mari kita pelihara itu, kebersamaan itu. Rasul Paulus dan jemaat di kota Filipi sudah sangat berjauhan. Tetapi bagaimana Paulus katakan, mereka selalu ada dalam hatinya. Mereka selalu dia doakan. Dia selalu mengucap syukur. Bagaimana dengan kita sebagai jemaat? Ketemu sehari-hari, seminggu-minggu, dalam ibadah minggu, ibadah keluarga, PKP atau PKB, atau kegiatan-kegiatan lain, tetapi platform politik yang kita pakai. Friksi, persaingan. Kita tidak memahami, kita ketemu karena Tuhan. Karena itu harus ada saling keterikatan satu dengan yang lain. Untuk kita membangun, untuk kita mensupport. Dalam bahasa judul yang diberikan, menginspirasi. Perempuan yang menginspirasi. Saudara-saudara, dalam jemaat itu kekuatan-kekuatan pelayanan, salah satunya PKP. Nah, bagaimana dengan PKP yang ada dalam jemaat sini? Apakah PKP jemaat sini menginspirasi, mendorong supaya pelayanan sini terbangun dengan sebaik mungkin? Atau friksi-friksi atau pertentangan-pertentangan yang ada, yang terjadi? Dan kita tahu bersama itu akan membawa dampak kepada pelayanan yang lebih besar. Saudara-saudara, kalau kita rendah hati, kalau kita memikirkan kita bagian dari suatu persekutuan, karena itu kita mau mengingat, kita mau mendoakan, kita mau memberikan untuk persekutuan itu, maka kita adalah orang-orang yang mengucap syukur kepada Tuhan apapun adanya. Tuhan berkati. Amin.
berdiri, kita ucapkan dan ikrarkan bersama-sama pengakuan iman rasuli. Biarlah masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dan darah Maria, dan menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke langit dan yang ketiga, bangkit pula dari antara mati. Naik ke surga, dudukkan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, datang dari sana, mati orang hidup yang lain. Percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan dari hidup yang kekal. Mari kita bersatu dalam doa dan syafaat kita. Kita berdoa. Biarlah kami belajar untuk merendahkan hati kami. Seberapa besar partisipasi yang kami sudah lakukan dalam suatu pelayanan, itu karena Tuhan, bukan karena kami. Biarlah kami sebagai anggota persekutuan, apakah jemaat ataupun unit misioner, polkat-polkat yang ada, kami menginspirasi, kami membangun, kami mengingat satu dengan yang lain, dan berupaya untuk memberikan yang terbaik untuk persekutuan, untuk wadah di mana kami berada, ya Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mendoakan pemerintah, bangsa, dan negara kami, bahkan dunia yang terus berupaya untuk mengatasi COVID-19 ini, ya Tuhan. Dan biarlah kami juga sebagai jemaat berperan, paling tidak mengikuti protokol kesehatan, ya Bapak, supaya COVID tidak menjadi bagian kami. Tuhan, cuaca hujan yang membawa korban, bencana banjir di mana-mana, ya Tuhan. Kami berdoa, ya Tuhan, berikan ketabahan, kekuatan, kesehatan bagi kami atau mereka yang terkena bencana. Bagi kami yang tidak kiranya dalam berbagai bentuk boleh ambil bagian untuk meringankan bencana yang dialami oleh sesama kami, ya Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mendoakan untuk GPIB Jemaat Harapan Indah. Pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh presbiter, diaken, penatua, pendeta, Tuhan berkati senantiasa. Kami doakan untuk pelayanan sektoral, kategorial, PHMJ, pegawai kantor, ya Tuhan. Polkat, PA, PT, GP, ya Tuhan. Pelayanan untuk anak-anak kami, teruna, gerakan pemuda, dalam pendidikan, dalam mencari pekerjaan. Kami tahu betapa sulit saat ini, ya Tuhan. Tetapi mereka juga mencari pasangan-pasangan hidup. Tuhan boleh memberkati. Kami berdoa untuk rencana renovasi pastori, ya Tuhan. Biarlah kami berpartisipasi sesuai dengan berkat yang ada pada kami, ya Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersama dengan PKP GPIB kami mengucap syukur untuk ulang tahun PKP.
Biarlah PKP jemaat di sini boleh membangun kehidupan pelayanan yang erat. Mereka boleh menginspirasi jemaat di sini, Tuhan, melalui bagaimana PKP menjalankan pelayanan, menjaga keutuhan persekutuan dengan sebaik mungkin. Kami mendoakan pengurus-pengurusnya ya Tuhan, dengan anggota-anggotanya ya Bapa. Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur untuk berbagai peristiwa dalam kehidupan kami. Sukacita, kegembiraan, tawaria. Ulang tahun kelahiran, ulang tahun perkawinan, ya Tuhan. Pekerjaan dan usaha kami, ya Bapa. Kami mendoakan ya Tuhan untuk anggota-anggota keluarga kami. Suami atau anak-anak kami yang terpisah dari kami karena pekerjaan, ya Tuhan. Kami tahu Tuhan akan melindungi, menyertai mereka di mana saja mereka berada. Lebih dari itu ya Tuhan, sebagai suatu keluarga yang saling mendoakan. Secara fisik boleh terpisah, tetapi ikatan kebersamaan, ikatan batin tetap ada ya Tuhan. Karena itu Tuhan boleh campur tangan dan memberkati ya Bapa. Tuhan, kami doakan jemaat-jemaat yang sakit atau dalam masa pemulihan. Ibu Yeni Sitompul di RS Hermina, Jakarta. Ibu Nyoman Sarasak di rumah, Pendeta Vega Sarasak, Bapak Jimmy Ponto, Ibu Erna Ponto, Bapak Hans Arnold Sianipar, Bapak Hans Tondawani, Ibu Sri Wegawati, Bapak Adar Sihite, Ibu Batsheba Dimuhau Piris, Ibu Sarce Sahetapi, Ibu Rosdiana Situmorang, Ibu Arpia, dan anak Branko Irala yang dirawat di rumah sakit Seto Hasbandi, ya Tuhan. Kami doakan kekasih-kekasih kami ini, ya Tuhan. Tentu saja mereka, keluarga mereka mengharapkan kesembuhan yang seutuhnya, ya Bapa. Namun kalau belum, berikan kesabaran. Keluarga yang merawat, berikan kemampuan, berkat ya Tuhan, agar mereka boleh menanggulangi akan sakit penyakit ini, ya Bapa. Tuhan, kami berdoa untuk semua kami yang ada dalam ibadah ini, yang hadir di gereja atau di rumah kami masing-masing, ya Tuhan. Ada kerinduan-kerinduan kami untuk datang ke gereja, namun karena keadaan, keterbatasan kami, karena usia ya Tuhan, karena kesehatan kami, tapi kami tahu ya Tuhan, kerinduan beribadah boleh terjadi di mana saja ya Tuhan. Yang penting hati kami ya Bapa, yang datang kepadamu sungguh-sungguh, memohonkan berkat, memohonkan pengasihan-Mu ya Tuhan. Kami datang kepadamu, ya Tuhan dan Allah kami. Inilah syafaat-syafaat kami, ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang mengajar berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Oh, ya ampun.
Pengucapan syukur. Dalam kitab Yesaya 40 ayat 31 disebutkan bahwa tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Allah di dalam Kristus Yesus adalah sahabat sejati yang setia. Kita bersuka cita untuk kekuatan baru yang Sobat Agung anugerahkan. Mari kita memberi persembahan sebagai tanda syukur kepadanya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.
Diri. Marilah kita berdoa untuk persembahan ini. Ya Allah, kiranya persembahan yang kami kumpulkan ini secara langsung di gereja atau melalui cara online, Engkau terima dan berkati. Kiranya kami sebagai gereja-Mu tunduk dalam sikap hormat dan patuh untuk menyerahkan dan mengelola persembahan yang adalah milik harta-Mu ini. Ya Tuhan, tuntunlah agar majelis jemaat setia melakukan tugas dan tanggung jawab panggilan, sehingga pekerjaan-pekerjaan yang memuliakan nama-Mu terus dinyatakan di muka bumi. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa, amin. Jemaat silahkan duduk. Jemaat Tuhan, kami mohon perhatian sejenak untuk pembacaan warta jemaat. Presbiter GPIB Jemaat Harapan Indah Bekasi bersama seluruh warga jemaat mengucap syukur kepada Tuhan Yesus yang telah menuntun ibadah ini. Dalam rangka pertukaran pelayan firman Mupel Bekasi, ibadah hari Minggu ini, tanggal 21 Februari 2021, pukul 9, dilayani oleh Pendeta Yan Yona Lumanau STH dari GPIB Gloria Bekasi dan Pendeta Risto Efraim Andaki STH melayani di GPIB Gloria Bekasi.
Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta atas pelayanannya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak beserta keluarga. Terima kasih juga kami mengucapkan kepada pemusik, kantoria, dan pengisi pujian yang melayani. Tuhan Yesus memberkati. Berita duka cita. Telah pulang ke rumah Bapa di surga, Bapak Peter Yusuf Tohata, Jemaat Sektor Pelayanan 6, orang tua dari Pendeta Debbie Kalangi Tohata, pada hari Kamis, tanggal 18 Februari 2021, pukul 14.44 WIB di Bekasi, dalam usia 78 tahun. Dimakamkan pada hari Sabtu, tanggal 20 Februari 2021, di TPU Menteng Pulo, Jakarta. Majelis dan segenap warga jemaat GPIB Harapan Indah Bekasi menyampaikan turut berduka cita, kiranya Tuhan Yesus Kristus senantiasa memberikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Ucapan terima kasih. GPIB Harapan Indah mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang telah memberikan persembahan hari Minggu, kolekte, persembahan persepuluhan, persembahan pek, persembahan syukur, dan lain-lain, baik secara langsung diantar ke gereja maupun melalui rekening bank. Tuhan Yesus memberkati. IMB dan tanda terima. Diinformasikan kepada seluruh jemaat bahwa atas bantuan berbagai pihak, IMB Pastori Blok AB nomor 4 dan tanda terima penyerahan uang kepada notaris Sri Kusuma Astuti telah dikembalikan. Demikian untuk diketahui jemaat. GPIB Harapan Indah Bekasi mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan selamat ulang tahun perkawinan kepada warga jemaat yang merayakannya dalam sepekan berjalan ini. Tuhan Yesus memberkati. Setelah selesai ibadah ini, jemaat diminta untuk segera pulang. Tidak diperkenankan untuk berkumpul, berkerumun, dan berfoto, apalagi sampai melepas masker. Patuhi protokol kesehatan yang berlaku. Demikian warta jemaat untuk minggu ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Yesaya 60 ayat 1. Puji syukur kita naikkan kehadiran Tuhan yang Maha Kasih. Karena dalam segala situasi dan kondisi Tuhan tetap menyertai kita hingga hari ini. Di tengah situasi pandemi virus corona yang sudah kita jalani kurang lebih 1 tahun lamanya, kasih Tuhan tetap kita rasakan sehingga
bagi sesama melalui hal-hal yang sederhana seperti membantu pemerintah dalam rangka mencegah penyebaran virus corona dengan mentaati protokol kesehatan. Menjalani kehidupan tatanan baru dengan disiplin. Sabar menghadapi berbagai kesulitan. Tekun berkarya sesuai dengan potensi diri yang Tuhan anugerahkan kepada kita masing-masing. Agar kita tidak tenggelam dalam kekhawatiran yang hanya akan merugikan diri kita sendiri. Tetapi sebaliknya, memotivasi diri sendiri dan orang lain untuk bangkit dan menjadi terang yang dapat menerangi kegelapan di sekitar kita. Selamat Hari Ulang Tahun PKPKP GBIB. Jemaat Tuhan, mari berdiri, rendah hatilah, berdoalah bagi persekutuan, dan berdoalah bagi orang lain. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Belum. Kita udah tulis.